Dan untuk selanjutnya, untuk Mas Bambang, boleh dong diceritain tentang neuroscience-nya nih. Dari sisi neuroscience kayak gimana sih? Dan apa sih yang tambahan-tambahan yang bikin kita semakin bahagia gitu kan, kumpul bahagia. Gimana panjang nih. Siap. Asik. Kita beruntung ya pada saat sesi bahasan tentang makanan atau yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi, gastronomi ya. Jadi tidak sekedar kuliner. Kita beruntung bersyukur ketemu Mas Jody, ketemu Mbak Egi ya. Artinya beliau-beliau bukan hanya teori dan tapi juga pengalamannya banyak. Ini yang menarik adalah tadi kan ada beberapa tuh pertanyaan kenapa daging sapi mahal segala macam. Terus juga ingat nggak lihat viral video kemarin tuh telur dibuang-buang segala macam gitu kan. Sebenarnya lucunya terkait dengan gastronomi harusnya dia bisa menghasilkan cycle. Jadi sebenarnya kalau orang elektro suka tuh ya look back ya. Dia ada siklus baliknya. Satu sisi kalau dulu bahasa sederhananya kenapa orang kita males berbudaya segala macam karena dienakan dengan alamnya gitu ya. Lagunya Kus-Kus itu kan kolam aja susu dan seterusnya. Tapi ternyata yang kita lupa, kalau tadi kan Mbak Egi detail lagi cara menyajikannya, cara mencarinya makanan segala. Tapi kita lupa bahwa setiap elemen makanan itu mempengaruhi tidak hanya pikiran, tapi perilaku juga, tapi juga perasaan. Kalau dulu kan orang memisahkan antara pikiran dan perasaan. Ternyata kan scientific proven ya, makin kesini bahwa perasaan itu feel, happy, senang, benci, anxiety, keraguan, sedih, apalagi girang gitu ya, marah. Itu semuanya produksi otak, kepala, tepatnya di dalam sistem limbik itu. Nah, itu bisa dijelaskan secara kimiawi maupun secara listrik, gitu kan. Nah, antar kimiawi itu kan ada, misalnya marah, itu kan kita bilangnya hormon, enzim, neurotransmitter, dan seterusnya ya. Jadi ada namanya kortisol, ada serotonin, ada oksitosin, dan seterusnya. Itu semua dari makanan loh. Jadi, ya ini saya kasih pengantar sedikit. Nanti, makanya mungkin teman-teman minggu depan tuh alhamdulillah kita tambah lagi nanti ada Dr. Covid tuh pakar benernya lah, neuroscientist. Kalau saya hanya penggemar neuroscience, kita bilang neuroscience antusias. Yang pertama, yang jelas misalnya gini, kenapa sih orang kita begitu kan banyak banget ya tentang kebijakan, korupsi segala macam, itu dari makanan semuanya. Contohnya kualitas keputusan itu ternyata manusia itu nggak dibedain sebenarnya, mau manusia Amerika, mau Kanada, Jepang, termasuk manusia Indonesia. Tapi kualitas keputusan pikiran itu tergantung ini nih, kestabilan homeostasis di otak, enzim. Jadi makanya kalau misalnya ada ngelihat kok bos saya pagi ini marah-marah, kita cek pelan-pelan, kita jangan terlalu a priori. Itu bukan hanya sekedar dia kurang istirahat, kurang tidur, atau pulang olahraga, tapi salah satu pengaruh paling besar adalah makanan. Itu yang orang suka lupa gitu loh. Itu sampai pengambilan keputusan aja berbeda. Makanya saya bilang manusia tuh kompleks ya, otaknya kompleks gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dulu psikologi udah banyak membantu, setiap ada stimulan, inputan, ada respon. Tapi orang suka lupa bahwa tengahnya tuh bukan mesin. Bahkan kita brain making mesin gitu. Di mana tengahnya organik yang suka berubah-berubah. Jadi jangankan satu input yang sama dikasih orang berbeda. Input yang sama dikasih orang yang sama di waktu yang berbeda, bisa berbeda outputnya. Terutama juga karena pengaruh makanan. Jadi saya kasih sedikit aja misalnya. Jadi saya tadi bikin beberapa catatan ya, dia mengaruhi proses mengambil keputusan, sikap, tindakan, perilaku. Misalnya contoh gini, banyak orang Indonesia pinter-pinter. Tapi problem kita nggak bisa bekerja sama. Jadi kalau kita bilang IQ-nya tinggi-tinggi, tapi mungkin kolaboratif intelligence-nya gini. Itu terjadi di Indonesia. Kita terlambat terus nih ya. Misalnya kita lagi giat-giatnya semua eranya masih kompetisi, persaingan. Itu terjadi. Wah kan antar departemen ribet banget. Jangan kita mau kolaborasi sama antar negara. Antar departemen aja kita di luar udah meninggalkan sistem linearisasi. Di sini lagi getol-getolnya.
lucu kita, banyak profesornya, banyak doktornya, tapi kok nggak maju-maju ya? Itu salah satu dari makanan juga sebenarnya gitu kan. Ya, tapi bukan berarti makanan kita jelek kan. Misalnya, kenapa sih gula dibuang ke sini gitu kan? Itu yang bikin kita impulsif dan seterusnya gitu ya. Nah, up and down-nya gitu tinggi. Terus tadi keterampilan mana? Ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Yeni misalnya, benar ya kalau misalnya vegetarian berbeda perilaku? Pasti berbeda. Itunya makanya si Jepang itu lebih suka pendekatannya bukan industri ya, 1 sampai 4.0, tapi lebih society 1 sampai 5.0. Di mana 1.0 itu dilihat cara manusia mencari makannya dulu berburu. Nah, 2.0 dianggap lebih maju karena mulai bercocok tanam, tidak hanya makan daging tapi makan tumbuhan. Itu mempengaruhi. 3 industri mulai mempermudah informasi dan seterusnya. Tapi yang paling penting lagi Jepang pada akhirnya dengan perubahan teknologi, perubahan lingkungan dan teknologi seterusnya secepatnya, bagi mereka tidak terlalu penting perubahan itu dibanding manusianya itu sendiri. Jadi fokusnya kepada manusianya. Kayak dibilang society 5 itu human center society atau dibilang smart society. Jadi ini hubungan dengan makanan tuh tinggi banget gitu loh. Kita memang kaya, benar kata Mas Jody gitu. Saya setuju banget ya. Misalnya ada makanan yang mempengaruhi building block ya, jadi proses anabolik ya. Ada juga misalnya menghubungkan sains genetika itu dengan nutrigenomik ya. Nanti kita pelan-pelan nanti minggu depan deh tanya tuh pakarnya ya tentang epigenetika itu gimana gitu. Misalnya ini lucu juga misalnya ketenangan itu salah satunya serotonin. Serotonin itu prekursornya dari mana? Dari asam triptofan. Nah ini jadi terlalu banyak hubungannya gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Ini juga masalah tadi ya. Tahu nggak? Saya tes ke teman-teman makanan yang sebenarnya paling disukai secara jujur apa? Mungkin Om Dede tadi biasa masak, mungkin Mas Jody, Mbak Egi, semuanya yang di sini, Randy, Tante Yeni. Ternyata kalau nggak munafik ya, yang paling disukai adalah saya kasih bocorannya. Nanti bisa ditanyain minggu depan. Adalah makanan gratis. itu nature. Jadi artinya ada hubungannya dengan reward system lah, di mana kalau sudah dopamin naik menyentuh nuklus accumbens, itu tempatnya pusat kesenangan, terus menjadi reward pathway. Itu menarik. Jadi saya setuju gastronomi itu luas banget ternyata gitu. Saya aja udah coba pelajari misalnya kayak gini. Kalau udah mulai memori pendek kita sering berantakan gitu ya, belum tahap pikun, kita sering makan pisang misalnya. Pisang tuh membantu gitu. Atau pada saat kita stres, itu biasalah anak-anak. Tadi kan Mbak Ika suka pecinta alam ya. Ternyata makan coklat itu bukan hanya energi, tapi coklat itu bisa menahan mereduksi kortisol. Jadi dia obat stres. Jadi banyak gitu. Nah, sementara saya perlu tahu lagi kan, ternyata begitu gastronomi lebih luasnya bukan masalah itu, tapi di situ termasuk table manner, cara menyajikan, memasak buat orang lain dan seterusnya gitu kan. Nah, ini ada lagi misalnya terkait dengan rasa manis. Itu kan panjang ya, ada glukosa, fruktosa, ada sukrosa, ada derivatifnya si alkohol. Itu dampaknya macam-macam loh. Dari how to make decision gitu ya, thinkingnya gimana, emosionalnya gimana gitu ya, kaitan dengan motorik jadi lincah itu beda-beda ternyata. Terus ini budaya sampai ke budaya kuliner gitu ya, termasuk gastronomi tadi ya, terkait dengan kreativitas tentunya. Sekarang gini, kok di Indonesia art and culture-nya tuh tinggi nilainya? Kalau nggak diganggu ya, batik, patung, lukisan kaca, banyak aja. Karena di kita itu makanannya tadi berlimpah. Kalau dia makanannya bagus, kualitasnya bagus, kreativitinya akan muncul gitu. Jadi orang-orang yang disuruh ngebatik, suruh art itu zamannya dulu juga kan dipastikan, biasanya dipelihara di sana segala macam itu. Dia udah nggak mikir lagi tentang makanan gitu ya, semuanya sudah tersedia. Nah, misalnya contoh, nasi karbohidrat bagus sebenarnya buat orang dulu. Ya hidup kita berbeda, karena dulu kita
kerjanya fisik gitu ya, ngebajak ke sawah dan seterusnya. Tapi sekarang kan habis makan duduk di depan komputer kena AC gitu, apa enggak jadi penyakit gitu kan. Nah, ini memang menarik, dan yang paling lucu lagi dia sampai mempengaruhi kapasitas mental kita. Orang kita pintar tapi gampang marah, itu problemnya gitu kan. Dibilang apa ya, level of thinking itu ternyata esensinya adalah menaikkan mental capacity. Kan lucu gitu kan. Apa sih yang dibilang mental toughness, kekuatan, ketangguhan mental, ternyata komponen besarnya para ahli psikologi juga sesuai nih, cocok nih dengan proven di perkuat hasil neuroscience, itu dia ada yang dibilang apa, positivity sama resiliency. Itu pengaruh makanan baik ke internal maupun ke eksternal. Bisa resiliency ke internal adalah bagaimana how to control, ya kan, bagaimana mengendalikan gaya hidup kita, mengendalikan kemauan-kemauan yang impulsif. Berarti ada hubungan dengan gulanya, ada segala macam itu. Bensin, otak micin, kebanyakan micin. Nah, itu mempengaruhi. Terus kalau ke eksternal, mungkin lebih bagaimana pencapaian target dan terus. Kalau misalnya positivity, kalau ke dalam kan ke confidence ya. Kita kan kepercayaan diri itu ada kepercayaan diri pada saat berhubungan sama orang lain, ada juga kepercayaan diri dengan kemampuan sendiri. Jadi kita sendiri nggak believe gitu loh kalau kita punya kemampuan. Itu pengaruh dari makanan. Terus juga kalau ke luarnya juga positivity itu, misalnya dengan sekarang deh. New normal itu udah lama kan, kita udah bahas minggu lalu juga kan. New normal itu 2000, kita terlambat kali 2015, 16, 17 sudah disebut gitu. Ada VUCA, ada tuna, ada apalagi tuh, ada dibuka dan segala macam. Sebenarnya pandemi itu hanya bagian dari salah satu perubahan, bener nggak gitu kan? Nah itu ya tadi ya, artinya bagaimana kita menyikapi lingkungan segala itu pengaruh dari makanan. Dan yang paling penting lagi, misalnya ternyata kemarin kita juga exercise nih, ini di manajemen, misalnya 2 orang dikasih golden shake hand, suruh pensiun. Dua-duanya latar belakang pendidikannya mirip-mirip lah, 11-12. Pengalaman kerjanya juga, skillnya juga, IQ-nya juga mirip-mirip lah. Pertanyaannya, kalau mereka berdua disuruh dikasih golden shake hand, dikasih modal, suruh usaha sendiri, si A apa si B yang sukses? Ternyata bukan masalah kepintaran. Yang sukses itu adalah yang punya gut, dibilang gut brain. You have a gut, punya keberanian. Nah, ini dibilangnya ada namanya BGM axis. Jadi kita sebenarnya kapasitas mental kita tuh dibagi 3. Yang utamanya adalah brain. B-nya tuh brain. G-nya tuh gut brain. Jadi kalau misalnya kondisi gastro kita ngaco, ya ngaco. M-nya itu microbiome. Jadi nanti ada kaitannya dengan kondisi tadi, kondisi makhluk-makhluk di, ya kan nggak semua bakteri itu jahat gitu kan, itu nanti kaitannya dengan probiotik. Terus masalah tes gitu kan, waduh, memang citra rasa Nusantara itu udah paling kaya deh, diakui sebenarnya. Coba aja tes nanti, karena di situ kita bisa bedain kan umami, asin, pedas sedap segala macam gitu kan. Nah, ini juga yang paling penting sedikit lagi ini tentang lingkungan. Jadi memang nggak hanya makanan saja ya tentunya ya. Kalau kemarin kita bahas orang Papua yang di pegunungan sama orang Papua yang di pantai. Oh, yang di pantai makan ikan jadi pinter-pinter, oke lah gitu. Tapi orang juga lupa bahwa yang di pantai itu di dataran rendah kadar oksigennya lebih tinggi. Kalau di pegunungan yang di 3.500, 4.000 Wamena kali itu kan kadar oksigennya tipis. Makanan juga berbeda gitu kan. Ya, itu akan mempengaruhi perilaku gitu loh. Jadi dibalik nih, jadi perilaku mempengaruhi penyediaan makanan segala macam tadi. Sebaliknya, kebanyakan makan nggak benernya juga mempengaruhi, ya kayak begini karakter gitu loh. Nah, tapi saya nggak setuju kalau dibilang budaya kita budaya nggak ngantri, budaya itu salah definisi. Kalau menurut saya budaya adalah kebiasaan yang bertahun-tahun yang positif. Jadi orang kita itu bisa tertib segala macam kok gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang menetap. Indonesia tuh hope-nya besar. Ini yang ditakuti bangsa kita menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Karena
tadi sebilang Mas Jody bilang, Mbak Edi bilang, resources kita paling kaya, tinggal SDM-nya aja gitu loh. Gitu. Mungkin apa ya, bukan jendela bangun tidur gampang banget ya, hujan atau nggak hujan gitu kan, nggak ada challenge-nya gitu. Coba orang yang di 4 musim gitu kan. Nah, ini misalnya kayak orang Eskimo, itu kenapa dia makan pausnya, apa, lemaknya ikan paus itu kan karena kebutuhannya. Jadi sebenarnya makanan adalah keputusan atas kebutuhan. Coba cek, nanti cari. Jadi memang dahsyat nih, saya bersyukur sekali Pak Marius dikenalin Mas Jody, Mbak Egi, dia orang-orang hebat nih. Kita bisa apa ya, dari makanannya bisa ekstra. Jadi sebenarnya makanan bukan hanya masalah kemiskinan gitu ya, ya kan. Jadi bisa macam-macam kemana-mana gitu kan. Misalnya masalah lucu, masing-masing punya khas deh. Betawi aja, Betawi itu katanya suka buah kepayang ya, karena menimbulkan efek halusinogenik. Jadi itu kita ini adalah gitu. Itu yang misalnya tadi coklat kita udah bahas gitu ya. Ya jadi mungkin Mbak Yeni saya kasih introducing aja gitu ya. Detailnya bagus tuh kalau Mbak Egi, Mas Jody atau teman-teman yang lain tetap bergabung lagi di mana di pertemuan minggu depan. Karena itu bisa, menurut saya sih bisa memperkuat gastronomi Indonesia gitu loh.